Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan di bab 12 manajemen persediaan. Pertama, terima kasih kepada Pak Hairul Anam selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi manajemen. Oke, sebelumnya kami dari kelompok 8 terdiri dari saya sendiri Andri Satria Wijaya, ada Muhammad Fathaila Alfarizi, dan teman saya ada Argo Saputro. Langsung kita mulai aja. Di bab 12 akan dijelaskan tentang manajemen persediaan. Manajemen persediaan. Bagian awal bab ini membahas manajemen persediaan tradisional yang meliputi biaya persediaan, alasan tradisional, pengadaan persediaan, dan EOQ atau Economic Order Quantity. Bagian berikutnya membahas tentang manajemen persediaan JIT atau Just in Time yang meliputi sistem pool, pendekatan just in time terhadap biaya setup dan biaya penyimpanan dan kenaikan harga dan keterbatasan just in time. Bagian akhir bab ini membahas mengenai teori constraint yang meliputi konsep dasar dan tahapan dalam teori constraint. Yang pertama ada manajemen persediaan just in case. Manajemen persediaan penting untuk membentuk keunggulan kompetitif jangka panjang. Tingkat persediaan mempengaruhi harga jual, kualitas, perekayasaan produk, kapasitas menganggur, waktu lebur, kemampuan merespon permintaan pelanggan, waktu tunggu, dan profitabilitas secara keseluruhan. Manajemen persediaan berhubungan kuat dengan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas sekarang dan masa mendatang. Kebijakan manajemen persediaan telah menjadi suatu alat untuk bersaing. Dan selanjutnya ada biaya persediaan. Apabila permintaan terhadap persediaan yang diperoleh dari pemasok diketahui dengan pasti untuk suatu periode tertentu, maka dua macam biaya yang berhubungan dengan persediaan, yaitu biaya pemesanan atau ordering cost dan biaya penyimpanan atau carrying cost. Jika persediaan diproduksi secara internal, maka terdapat dua biaya, yaitu biaya setup dan biaya penyimpanan. Biaya pemesanan adalah biaya yang memesan dan menerima pesanan. Misalnya biaya pemprosesan suatu pemesanan biaya bahan, biaya asuransi pengiriman bahan yang dipesan, dan biaya pembongkaran. Biaya setup adalah biaya untuk penyimpanan peralatan dan fasilitas agar dapat digunakan memproduksi suatu produk atau komponen tertentu. Biaya penyimpanan adalah biaya yang timbul akibat menyimpan persediaan. Terdapat kemiripan antara biaya pemesanan dengan biaya setup, yaitu keduanya merupakan biaya yang harus terjadi memperoleh persediaan. Perbedaannya pada sifat aktivitas sebelumnya, yaitu pengisian dan pemesanan persediaan biaya pemesanan, sedangkan aktivitas penyusunan peralatan dan fasilitas biaya setup. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Argo Saputro. Selanjutnya ada alasan tradisional untuk memiliki persediaan. Biaya persediaan harus diminimalkan untuk tujuan perolehan laba maksimal. Namun meminimalisasi biaya penyimpanan menyebabkan peningkatan frekuensi pemesanan dan berproduksi dalam jumlah kecil. Sedangkan meminimalisasi biaya pemesanan yang lebih sedikit atau meminimalisasi biaya stok mengakibatkan periode produksi yang lebih lama dengan frekuensi order produksi yang lebih sedikit. Alasannya lain, memiliki persediaan adalah adanya ketidakpastian permintaan. Yang pertama ada A, untuk menyeimbangkan biaya pemesanan atau stok dengan biaya penyimpanan. Yang B, untuk memuaskan permintaan pelanggan, misalnya pengiriman tepat waktu. Yang kedua, yang C, untuk menghindari kemungkinan kegagalan produksi karena yang pertama ada kegagalan mesin, yang kedua ada suku cadang bahan yang tidak sesuai standar, yang ketiga ada ketidaksediaan bahan atau suku cadang, yang keempat keterlambatan pengiriman suku cadang dari pemasok, yang D, sebagai cadangan terhadap proses produksi yang tidak andal. Yang E, untuk memperoleh keuntungan berupa diskon karena membeli dalam kuantitas yang lebih banyak. Yang F,
untuk mengantisipasi kemungkinan kenaikan harga bahan dan suku cadang. Selanjutnya, slide selanjutnya, ekonomi order quantity, model persediaan tradisional. Dalam pengembangan kebijakan yang berhubungan dengan persediaan, perusahaan harus mampu menjawab dua pertanyaan berikut. Yang pertama, berapa banyak jumlah unit bahan atau suku cadang yang harus dipesan atau diproduksi. Yang kedua, kapan suatu pesanan atau aktivitas stop dilakukan, kuantitas dipesan dan total biaya pemesanan dan penyimpanan apabila permintaan diketahui dalam pemilihan kuantitas unit dipesan atau ukuran lot produksi, maka biaya pemesanan dan penyimpanan total dapat dihitung dengan rumus berikut. Yang pertama itu ada keterangannya itu, rumusnya itu TC sama dengan P, D atau Q plus C, Q atau 2. Keterangannya itu TC biaya pemesanan dan biaya penyimpanan total, P, yang P biaya pemesan dan penerima pesanan, yang D jumlah yang diminta tahunan, yang Q jumlah unit dipesan setiap kali satu pesanan dipesan atau ukuran lot produksi, yang C penyimpanan suatu unit persediaan selama 1 tahun. Selanjutnya, reorder point. Titik pemesanan kembali ke reorder point adalah ketidakpersediaan kembali dilakukan oleh perusahaan. Reorder point dipengaruhi oleh tingkat persediaan minimal EOQ dan waktu tunggu lead time. Waktu tunggu adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menunggu datangnya EOQ sejak pemesanan dilakukan. Berikut ini penentuan reorder point jika perusahaan menetapkan persediaan minimal. Reorder point sama dengan persediaan minimal plus tingkat penggunaan bahan rata-rata per hari dikali waktu tunggu dalam hari. Persediaan minimal diperlukan untuk mengantisipasi fluktuasi jumlah yang diminta oleh pelanggan. Persediaan minimal dapat ditentukan dengan mengalihkan kelebihan tingkat penggunaan maksimum di atas tingkat penggunaan rata-rata waktu tunggu. Persediaan minimal sama dengan tingkat penggunaan bahan maksimal per hari kurang tingkat penggunaan bahan rata-rata per hari dikali waktu tunggu dalam hari. Penentuan reorder point jika perusahaan tidak menetapkan persediaan minimal adalah sebagai berikut. Reorder point tingkat penggunaan bahan per hari dikali waktu tunggu dalam per hari. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Fatahila. Ya, selanjutnya saya ambil alih EOQ dan manajemen persediaan. Pendekatan tradisional berikutnya untuk mengelola persediaan disebut just in case system atau JIT. Dalam beberapa situasi, just in case system sesuai kebutuhan, misalnya rumah sakit membutuhkan obat-obatan dan perlengkapan medis yang harus tersedia sepanjang waktu untuk mengendalikan situasi darurat. Penggunaan EOQ atau Economic Order Quantity dan persediaan minimal akan sangat masuk akal dalam lingkungan semacam ini. Umumnya toko-toko pengecer, perusahaan manufaktur, maupun jasa yang berukuran kecil tidak mempunyai buying power yang cukup untuk meminta kepada pemasok menerapkan pembelian secara just in time. Lanjut. Nah, tadi sudah dibicarakan tentang manajemen persediaan just in time. Berikut akan saya lebih jelaskan lebih dalam. Manajemen just in time atau JIT memiliki dua tujuan strategis, yaitu yang pertama untuk meningkatkan laba dan memperbaiki posisi kompetitif perusahaan. Nah, kedua tujuan ini dapat dicapai melalui pengendalian biaya, yang kedua ada dengan memperbaiki kinerja pengiriman, dan yang terakhir memperbaiki kualitas. Namun, JIT juga memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan JIT yang paling mencolok itu yang pertama adalah ketiadaan ketersediaan untuk mengantisipasi interupsi produksi. Bila masalah ini terjadi, umumnya pendekatan JIT akan berusaha untuk menemukan dan memecahkan masalah sebelum aktivitas produksi yang berikutnya terjadi atau dilakukan. Berikutnya kita masuk ke teori constraint atau kendala. Teori ini mengembangkan suatu pendekatan untuk mengelola batasan-batasan untuk mendukung pencapaian tujuan perbaikan secara berkelanjutan. Teori constraint ini menyatakan apabila kinerja diperbaiki,
suatu perusahaan harus mengidentifikasi batasan-batasan, mengeksploitasi batasan-batasan dalam jangka pendek maupun jangka panjang, dan menemukan cara-cara untuk mengatasi batasan-batasan yang dihadapi. Teori constraint ini berfokus pada 3 ukuran kinerja pengorganisasian, yaitu throughput, persediaan, dan biaya operasi. Adapun teori constraint mempunyai 5 tahapan untuk mencapai tujuan perbaikan kinerja. Yang pertama, mengidentifikasi batasan-batasan organisasi. Kedua, mengeksploitasi batasan-batasan yang mengikat. Ketiga, mengesampingkan hal lain untuk keputusan yang dibuat dalam tahap kedua. Yang keempat, mengurangi batasan yang mengikat. Dan kelima, mengulang proses ke poin nomor 1 lagi. Nah, berikutnya ada tadi sudah disinggung konsep dasar teori constraint. Nah, tadi kan sudah dijelaskan atau yang pertama itu ada throughput. Throughput adalah laba yang dihasilkan melalui penjualan. Secara operasional, throughput adalah perbedaan antara penjualan dengan biaya variabel unit, seperti bahan baku dan tenaga listrik. Tenaga kerja langsung dimasukkan sebagai biaya level unit tetap dan biasanya tidak dimasukkan dalam definisi throughput. Berikutnya ada persediaan. Persediaan ini adalah semua uang yang dibelanjakan organisasi untuk mengubah bahan baku menjadi throughput. Dan yang ketiga adalah biaya operasional, didefinisi sebagai semua uang yang dibelanjakan organisasi untuk mengubah persediaan menjadi throughput. Nah, berdasarkan pada ketiga ukuran tersebut, tujuan manajemen adalah meningkatkan throughput, meminimalkan persediaan, dan mengurangi biaya operasional. Hal tersebut akan mempengaruhi 3 ukuran kinerja keuangan, yaitu peningkatan laba bersih, return on investment atau ROI, dan arus kas. Teori constraint menyatakan bahwa manajemen persediaan mempunyai peranan yang lebih besar daripada diasumsikan dalam sudut pandang tradisional. Teori constraint berpendapat bahwa penurunan persediaan akan menimbulkan keunggulan kompetitif dengan mempunyai produk yang lebih baik, lebih murah, dan lebih cepat dalam merespon kebutuhan pelanggan. Nah, berikutnya akan saya tambahkan sedikit kesimpulan. Tadi kan kesimpulan umum terkait manajemen persediaan, tadi ada beberapa metode, yaitu yang pertama ada just in time, economic order quantity, dan teori constraint. Nah, untuk ketiga pendekatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan efisiensi dalam pengelolaan persediaan. Just in time berfokus pada pengurangan stok dengan menyediakan barang sesuai kebutuhan produksi. EOQ atau Economic Order Quantity berupaya mencari keseimbangan antara biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Sedangkan teori constraint tadi menekankan identifikasi dan penanganan kendala yang dapat membatasi produktivitas. Integrasi strategi ini dapat membantu perusahaan mencapai efisiensi operasional dan meningkatkan kinerja keseluruhan perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebih kami minta mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.